Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummati sholihin alladzina yatamassaku sarimata sholihin ila yaumiddin. Amma ba'du, sahabat 3R channel global dimanapun kita berada, senantiasa mudah-mudahan dalam itu naungan Allah serta rahmatnya. Murojaah pada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani wa salasuna an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinanin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dororo wala diroro. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa khairuhuma musnadan wa rawahu Malikun fil Muwatta mursalan ngan Amr bin Yahya ngan Abi nganin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'idin walau turqun yuqawi ba'duha ba'dan. Hadis yang nomor 32 dari Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW ngendikake la dororo wala diroro, janganlah mencelakakan pada orang lain dan jangan berbuat mencelakai diri sendiri. Hadis hasan dari rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa Ghairuhuma. Adapun dari kitab Muwatta'nya Imam Malik, hadis ini mursal yang dari sahabat Amr bin Yahya ngan Abi nganin Nabi. Jadi di sini sangat simple, bisa dibahas, bisa ditola'ah, mutolangah dari sisi syariatnya, mutolangah dari sisi ta'rif dan tahqiqnya. Ya semuanya, karena kala Rasulullah itu menerima wahyu, posisi Rasulullah selamanya itu bukan tinggi ego, melainkan rendahnya ego dan tingginya kesadaran. Posisi hati yang penuh dengan kerahmatan Allah, turunlah ayat-ayat Allah, baik yang bersifat suratan ataupun yang siratan. Jadi karena awal dari menerimanya wahyu itu dengan hati yang penuh rahmat Allah, tentunya yang bisa memahami bareng-bareng ya kita dengan kerendahan ego kita serta tinggikan kesadaran kita. Melakukan yang bisa mencelakakan orang lain, diri sendiri, keluarga, anak istri keturunan, badan, lingkungan, serta pencemaran harga diri, martabat, sosial, kayak gitu. Di sini tidak dicetuskan status ekonominya, status sosialnya, ataupun gelar seseorangnya. Jadi mutlak global terkena hukum syariahnya. Contohnya wala taqtulu anfusakum, janganlah membunuh diri kamu sendiri. Contohnya innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syayatina li rabbihi kafuro. Janganlah berfoya-foya menghambur-hamburkan harta dan fasilitas dari Allah untuk hal yang tidak semestinya, karena mubadzir adalah teman setan, sementara setan kepada Tuhannya saja kufur, apalagi ke selain Tuhannya boleh masuk.
Nah, kayak gitu. Santai. Karena kecelakaan itu hal biasa loh ya. Mencelakai dan kecelakaan. Mencelakai diri sendiri, martabatnya, perbuatan yang bersifat mencelakai lah. Itu kan anjuran kalian, harapan kalian, Pekerjaan. oh pekerja. Ya. Saya mensimpelkan, simpel sekali kata mencelakai dan kena kecelakaan. Anda bisa langsung paham apa artinya kok. Mencelakai Dan ya mencelakai ya. Perbuatan yang mencelakai orang lain dan mencelakai diri sendiri. Pembahasan apa sih? Mencelakai orang lain itu adalah perbuatan yang digetarkan oleh kami. Mencelakai diri. Artinya di sini adalah larangan kami. Larangan kami manusia jangan melakukan rutinitas, aktivitas, kegiatan yang bersifat ego yang tinggi, kepentingan pribadi tidak peduli, padahal kepentingan ego itu akan mencelakai diri sendiri. Ya tidak lah. Ya tidak, ya tidak. Ya tidak itu. Duh, ya tidak. Oh, dengan kemauan kan ego termasuk ya. Itu untuk kepentingan ini manusia itu sendiri, supaya manusia itu dipandang pertama ya, dipandang supaya berwibawa, dipandang masyarakat bahwa dia berilmu, bahwa dia mempunyai jabatan dan seterusnya kan. Itu untuk kepentingan dirinya juga merugikan orang lain. Itu salah, itu jangan diomongkan ya. Salah. Ya salah cara Anda menangkapnya. Salah dalam cara Anda itu merekomendasi yang saya katakan. Coba diferensi kepada lebih detail lagi. Kata-kata mencelakai, tinggalkan sesuatu apapun walaupun toh itu berupa penyaluran hal-hal yang bersifat pemborosan. Ya harus lah. Harus. Ya harus. Boros, apa arti boros? Berlebihan, mengeluarkan berlebihan. Berlebihan bukan termasuk boros. Kalau saya ngomong dulu, jangan ada. Saya ini cerdas. Cerdas. Ya. Itu kan pelecehan lagi. Anda itu yang namanya berlebihan, mengeluarkan berlebihan adalah dia hanya mempunyai segini ya. Dia mempunyai segini, tapi dia mengeluarkan segini. Ya enggak apa-apa. Dilarang. Enggak, bukan itu artinya. Ya iya. Berarti kan boros gitu kan, artinya seperti itu. Enggak apa-apa. Jadi cuma segini, mengeluarkan segini. Di luar kemampuannya kayak gitu. Iya. Artinya ini contoh kecil yang kita subjektifkan pada hal yang lebih remeh. Mencelakai diri sendiri, pemborosan, terus mencelakai diri sendiri. Kok pemborosan, kok mencelakai diri sendiri? Terlalu ekonomis. Yo. Terlalu pelit gitu. Terlalu pelit. Ya enggak apa-apa, tapi kalau pengeluarannya untuk kemazuran ya itu boleh, tapi pelit untuk diri sendiri itu yang diharapkan kami. Anda ini tidak paham juga ya. Nah, saya ngomong alur itu sarengat ini masih. Iya, Anda nggak paham juga. Ya, pemahaman Anda yang di wilayah ini kayak gini maksudnya ya. Pekerjaan yang mencelakakan, tinggalkan. Mencelakakan apa? Ya jangan ditinggalkan. Pekerjaan yang mencelakakan, contohnya apa? Pekerjaan yang mencelakakan manusia contohnya. Pekerjaan yang meninggalkan ritual dia selama sehari itu. Dari ini. Saya tidak mau mengatakan itu, jijik saya mendengarnya, mengatakannya.
itu tidak apa-apa ditinggalkan kok. Itu termasuk kecelakaan. Orang yang meninggalkan kewajibannya dalam kehidupannya yang diperintahkan Tuhan termasuk kecelakaan. Mencelakai Diri sendiri. Ya. Tapi tidak apa-apa. Terus berikutnya, contoh berikutnya, yang Anda bisa difrekuensikan oleh Anda menangkap getaran-getaran kecelakaan manusia-manusia ini. Kecelakaan. Nah, Kecelakaan untuk dirinya. Ini kecelakaan apa ini? Kecelakaan tentang dia perbuatan melanggar daripada aturan-aturan yang telah ditetapkan kepada manusia. Itu termasuk kecelakaan. Bagaimana? Tapi harus dikerjakan menurut kami. Ya ini saya ngomong kok Anda tidak seakan-akan ini membuat saya marah ini. Tidak apa? Menyepelekan sekali ini. Ini iya, kan bukan masalah menyepelekan. ya jelas, memang manusia menyepelekan kami kok. Bukan menyepelekan, ini anonimnya bahasanya Anda itu kok menyepelekan. Memang saya ajak obrol Anda, berarti saya memang lagi ngobrol dengan Anda. Iya, Obrol. tapi Anda seolah ini memang manusia seperti itu. Obrolan biasa karena manusia dimaklumkan tidak melihat Anda, sehingga manusia untuk apa harus mencari begitu sibuk tentang Anda. Nanti kita cuek itu karena tidak melihat kayak gitu. Maka yang tidak terlihat, manusia yang harus sadar tentang sesuatu yang mencelakakan baik martabatnya sendiri, umpamanya punya status ekonomi kayak gini, ya harusnya sesuai dengan globe yang dimiliki, statusnya dijaga, karena ini harga diri, martabat, serta mencelakakan kepada istri dan anak-anaknya. Anda ngomong itu kepada saya ya jelas menolak kalau seperti itu. Ya menolak ya. Ya menolak jelas. Jadi artinya Anda tidak usah tersinggung kalau saya cuek dengan Anda. Memang loh, kalau seperti itu pekerjaannya siapa? Ya, kami punya akal. Kami punya akal sehat. Iya, kalau itu dalam artian tapi akal itu bisa menjadi tidak sehat tak kala kami pengaruhi. Terus orang itu cuek, setan itu tidak ada. Loh, kalau manusia tidak mengatakan setan itu, berarti dia tidak mengakui adanya Tuhan. Loh, kami diciptakan kok, kami diberi kesempatan kok, berarti Anda tidak mengakui adanya Tuhan. Mengakui. Sama dengan kami nantinya. Oh, jadi kalau tidak mengakui setan, ya memang setan wajib diimankan adanya. Ada, harus mengakui. Karena ini adalah termasuk tema bagi manusia. Contoh kayak gini, wakana setona lirobi kafuro. Jadi semua setan memang kepada Tuhannya saja kufur. Bukannya kufur, bukan. Materi kita ya kayak gitu. Iman ya mempercayai, itu mempercayai adanya Anda setan. Karena itulah doktrin Tuhannya kepada manusia sehingga manusia membenci kami. Itu doktrin itu namanya. Ya jelas itu. Anda tidak kufur pada Tuhannya. Oh ya tidak mengakui. Tidak mengakui bagaimana artinya? Loh, bagaimana kami manusia saja menyepelekan kami apa menit Tuhan kami, Tuhan kami manusia yang menciptakan kami, mengapa kami harus mengakuinya? Enak kan? Simpel. Manusia saja menyepelekan pada kami apa mani Tuhannya manusia. Seperti itu. Terus Tuhan manusia dengan Tuhan kamu satu. Tapi Anda lebih suka mengkufuri. Ya iyalah. Iya. Jadi kami memang janganlah berbuat pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan persekutuan secara kesadaran ataupun secara ketidaksadaran. Ingat, Anda berbicara dengan kami, ya, manusia sama-sama ciptaan. Mengapa kita tidak bergabung saja?
bersatu saja, berkolaborasi. Badan kami manusia ada sesuatu yang tidak mau menerima. Contoh ya. Kami hanya membutuhkan kalori karbohidrat umpamanya 5%. Lalu saya makan pisang sampai melebihi 10% karbon tersebut. Ya yang 5% itu akan jadi bibit penyakit yang baru. Apalagi Anda itu bagi kami adalah bibit-bibit bibit apa? Bibit ke neraka. Berarti Anda sadar kalau neraka itu ada. Ingat. Ingat. Neraka itu diciptakan dari kami yang menciptakan. Jadi kami kalau masuk neraka tidak apa-apa, tapi tidak akan masuk ke neraka. Ini Ingat kita kan? masuk ya, kita Iya, masuk. Ini jangan berbicara seperti itu. Waladiroro ya, kita membahas syariat itu memang ya kayak gitu. Di antaranya memang kita harus eksis dalam mengelola akal sehat kita selaku mukallaf. Dikelola, oh ini baik, ini tidak baik, ini baik, ini tidak baik. Tamyiznya dipakai. Kita masuk kepada ranah lebih takrif lagi. Silakan. Ya, lebih ke pengetahuan pengetahuan yang lebih mengenal. Lebih mengenal. Iya, lebih mengenal Anda boleh karena Anda adalah termasuk isen-isen. Manusia juga isen-isen. Isen-isen yang diformalkan. Isen-isen yang diberi. Yang diformalitasi dengan semua fasilitas yang semuanya ada. Matahari buat manusia, bulan bintang buat manusia, bumi buat manusia, isi bumi buat manusia, bahkan siang dan malam Allah ciptakan adalah fasilitas buat manusia, sehingga Allah sakhorul bahro juga Allah ngelulutakan segara juga buat manusia untuk diambil. Jadi memang diprioritaskan dengan fasilitas ini, maka saya kata Anda cuma isen-isen. Nah, saya diciptakan di bumi ini untuk apa? Ya ada juga, ada, tidak ada juga. Ya ada. Harus ada. Ini ada ya. Ada. Terus kalau kayak gini, manusia diberikan juga setan. Kita bahas setan yang berupa manusia, bukan setan yang berwilayah syariat. Jadi setan insania, setan bongso manusia itu tidak di luar lagi dan bukan Anda, yaitu apa? Pengakuan. Kalau itu sudah saya tidak mau ikuti. Tidak mau mengikuti. Tidak. Pengakuan bahwa manusia itu yang paling sempurna. Oh, salah. Salah kan? Ya kembali kepada prioritas. Fasilitas sudah buat manusia lah. Ya. Diprioritaskan. Semua makan, minum, menempat. Tapi ada yang lebih diprioritaskan, lebih ke tidak global. Tidak global ke semua, lebih diprioritaskan. Tinggalkan hal-hal yang mencelakai dan kecelakaan. Mencelakai adalah kepada anak cucunya. Kecelakaan adalah pribadi yang belum bangun dari ketidurannya. Anda boleh keluar dulu. Saya tidak mau. Tidak tahu saya. Ya, Anda boleh keluar dulu. Ini mungkin ada yang sudah di wilayahnya. Ya boleh Anda masuk. Nah, ini. Ya. Prioritas ya. Ya. Nah, kalau Anda menjumpai manusia yang diprioritaskan oleh Allah dengan beda dengan yang lainnya, apa yang Anda targetkan ataupun ingin Anda gelincirkan? Hal itu kalau manusia seperti itu, saya akan lebih condong untuk mendekatinya, untuk menyesatkannya.
Cara. Caranya manusia itu harus mengaku bahwa kamu itu adalah yang terbaik daripada manusia. Ibadah kamu adalah ibadah yang terbaik daripada manusia. Dan kalau kamu ingin yang terbaik, maka lakukanlah perbuatan-perbuatan yang tidak baik dulu. Maka kamu bisa merasakan kamu jadi manusia terbaik. Maka lakukanlah itu. Paham? Anda tidak akan paham. Iya, satu ketika di era Nabiullah Musa itu hidup dan yang namanya Barseso. Itu kan orang yang diprioritaskan, punya prioritas dibandingkan umumnya dengan santrinya ribuan. Itu saja sih katakan saya tadi kan. Saya mengatakan tadi itu kan. Iya kan itu. Itu yang Anda lakukan pada orang yang punya prioritas. Iya. Yang lebih dibandingkan manusia-manusia yang lain. Dengan cara bermaksiatlah tapi dengan sadar. Iya, bermaksiatlah dan nanti kamu akan merasakan tobat yang luar biasa. Itu contohnya seperti itu. Tapi dia akan dan itu akan tergelincir karena apa? Dia sudah diberi kepada oleh Tuhan, tapi dia melakukan perbuatan dengan sadar, maka tidak ada ampunan bagi Tuhan. Itu adalah bagian dari saya. Pekerjaan saya. Tidak ada ampunan. Ya nggak ada. Anda bisa mengatakan dia sudah melakukan perbuatan seperti kami kok. Prioritasnya luar biasa. Iya. Dengan nikmat-nikmat batiniah yang luar biasa. Bahkan manusia pun di dunia tidak merasakan itu kenikmatannya. Bahkan saya boleh mengatakan dia hampir seperti Nabi. Hampir seperti Nabi. Ya. Tapi dia bisa tergelincir oleh dengan adakah itu kan di era nabi-nabi ya sekarang ya banyak seperti itu tetap ada umat nabi saya ya ada kayak gini harus ada, bukan masalah membantah ada dan tidaknya sekarang harus ada. Kayak gini warosahnya nubuahnya kan tidak warosatul rusul, warasatul ambiya. Ambiya kan punya sifatun nubuah. Sifat nubuah itu bukan jual beli ataupun dengan amaliyah tersendiri kan. Tidak, memang sudah ditentukan ini jadi nabi dengan sifatun nubuah. Nah sifatun nubuah muncullah juharatun nubuah. Dari juharatun nubuah kepada para prioritas. Bukan konsumen umum, bukan konsumen itu di publik konsumsinya. Ke orang prioritas. Bukankah Jawharatun Nubuwah adalah bagian dari sifatun nubuwah? Ya. Iya ya. Anda yang kalau sudah kayak gini ada sifatun nubuwah, Jawharatun Nubuwah, apa iya bisa sesat? Bisa kayak gitu kan? Ya bisa saja nanti. Terus yang ini tidak. Nah, sekarang kita ke Anda bicara ini orang ini, tapi Anda berkata ini. Ya kan seharusnya kan kita fokuskan yang di sini dulu. Ya ada keseimbangan. Ada keseimbangan, ada yang kayak gini, ada yang kayak gini. Saya manusia tidak bisa melihat yang kayak gitu. Mana yang benar-benar wasratul, mana yang ternyata pemikiran kami. Bukan pemikiran. Iya jelas. Kalau penglihatan Anda kepada orang yang kayak gini, kepada yang orang kayak gini, ada cirikah apa teman Anda bisa? Ciri ya. Saya sudah mengatakan harus ada, tapi tidak bisa. Tidak bisa ada. Orang-orang seperti ini sudah mengeluarkan cahayanya dari para pendahulunya. Iya.